Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Oke, kembali lagi bersama kita berdoa. Walaupun hari ini kita berdua, tapi kita tetap semangat. Karena hari ini karena tidak ada pulang kampung, jadi tetap semangat. Oke, kita langsung mulai aja ibadahnya. Kakak yakin kalian sudah semangat untuk beribadah hari ini karena kalian sudah bangun dari rebahannya. Dan sama-sama kita bersukacita hari ini. Oke. Silakan. Yuk adik-adik, semuanya Kak Tasya mau undang untuk sikap berdoa. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Walaupun setiap kita cuma di rumah masing-masing, kita nggak ketemu teman-teman kita nggak ketemu kakak-kakak sekolah minggu, tapi kita percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita harus bisa tetap semangat memuji nama Tuhan. Semua kakak undang untuk siapkan hati kita mau angkat penyembahan kita. Aku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus Aku selama. mau cinta Yesus, semuanya lebih sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus. tetap cinta Yesus Lebih sungguh lagi kita katakan lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Selamanya ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Rencanamu ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh Hidupku. Lebih sungguh lagi kita katakan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Rencanamu. Dengan lembut kita katakan ya Aba Bapa. Ya Aba. Adik-adik bisa lebih sungguh lagi katakan lagu ini. Aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Rencanamu ya Aba Bapa. Ya Aba,
katakan, ku cinta Yesus. sungguh aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa beribadah lagi, kami bisa bersama-sama memuji, menyatukan hati kami, pikiran kami, Yes. untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap pribadi kami yang menonton, yang menyaksikan dan yang ikut serta sekolah minggu hari ini, biarlah pribadi kami menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kebenaran dan dalam tuntunan Amin. penyertaan Dalam Tuhan. nama Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, kali ini kita harus siap dan mau melakukan firman Tuhan. Amin. Oke musik, saya siap, saya tahu dan mau melakukannya. Yeay. Gerakannya gimana teman-teman? Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Lagi. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Lagi. Saya tahu saya siap dan melakukan. Hey. Saya tahu saya siap dan melakukan. Lagi. Saya tahu saya siap. Siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih cepat. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap Saya tahu saya siap dan melakukan. Di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, iya. Oh, di sini senang, di sana senang, Di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan goyang-goyang, tangan dilambai-lambai. Goyang, Kak. Badan. juga. Abis Gak ini apa-apa. takut. Aduh kata saya, Jangan lah. nggak apa-apa tadi harusnya. Di sini senang. Di sini. Senang, di Sana senang. di mana-mana hatiku senang. Oh, Di sini. sini senang, Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki di tangan dilambai-lambai, Tangan. dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar balik. Kaki. Kaki di Sentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan.
Ya adik-adik, kalau tadi kita udah semangat memuji, melompat, memuliakan nama Tuhan, Amin. sekarang kita mau siapin hati kita Yes. lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan, biar apapun yang kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya kita siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya nggak ada yang fokus sama hal lain kecuali firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil lebih sungguh lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar Yesus panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar Yesus panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab apa sama-sama kita katakan. Ya, 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 ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali kita katakan ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, begitu besar anugerah-Mu, begitu besar kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar apapun yang kakak sekolah minggu sampaikan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Biarkan ini Tuhan, firman-Mu Tuhan, bisa menjadi bekal di masa depan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan yang siap kita sama-sama katakan. Amin.
Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Willy, Kak Yuli di ibadah Ebenezer Kids. Nah, kali ini kita mau cerita apa nih Kak Yuli? Minggu ini ceritanya masih tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ceritanya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa yang Tuhan persiapkan buat kita dari kebangkitannya. Nah, Kak Willy penasaran nggak? Pengen tahu sebetulnya apa sih yang Tuhan siapin buat kita? Iya nih, penasaran juga seperti apa ya ceritanya. Yuk kita ikuti. Ada lagi, yang ikut penasaran loh Kak Willy. Siapa ya? Nah, kita punya bintang baru, yuk. Oke, mari kita saksikan. Wah, aku boleh nanya gak? Iya, ada apa? Kan kalau di rumah duka, kalau orang itu meninggal, kan ada rumah-rumah besar yang kertas-kertas gitu. Nah, itu gunanya apa ya, Pak? Oh, yaitu kepercayaan. Jadi kalau buat mereka itu kalau meninggal itu nggak bawa apa-apa. Jadi disiapin tuh rumah, mobil-mobilan. Nanti mereka kan kepercayaan dibakar kan. Nah dibakar ya supaya nanti di atas sana itu sudah punya rumah juga, punya kendaraan juga gitu. Nah itu kepercayaan mereka. Oh, nah kalau di agama kita meninggal, ntar kita di surganya gimana dong? Oh, kalau kita tenang saja, Tuhan Yesus justru sudah menyiapkan tempat buat kita. Ada ayatnya sebentar ya. Nah, nih pas banget. Ada di Yohanes 14. Jadi katanya seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Punya Tuhan Yesus ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, jadi kita cukup
berdoa kepada Tuhan Yesus, cukup kita selalu taat kepada perintah-perintahnya. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan yang berkata sendiri di dalam firman-Nya. Ya, di dalam Alkitab selalu ada perintah-perintah Tuhan dan juga kata-kata bijak dari Tuhan. Jadi sering ya baca Alkitab ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke. Shalom adik-adik, puji Tuhan Kak Linda bisa menjumpai adik-adik kembali hari ini di rumah. Adik-adik, Kak Linda mau tanya nih, kalau misalnya adik-adik ikut papa mama, opa oma, jalan-jalan naik mobil atau motor atau kendaraan umum, pernah nggak adik-adik lihat iklan-iklan itu, papan-papan yang besar itu di jalan yang berisi iklan jualan rumah? Ada ya, kalau ada yang suka perhatiin, iklannya itu macem-macem. Biasanya di situ ditulis rumah bebas banjir atau rumah DP ringan, cicilan ringan, atau misalnya beli sekarang, bulan depan naik. Nah, banyak sekali cara supaya orang-orang tertarik mau beli rumah. Pengembang-pengembang yang punya rumah-rumah itu punya banyak cara supaya menarik orang-orang untuk beli rumah. Nah, adik-adik, ada seorang tokoh yang menyediakan rumah buat kita, yang mau memberikan rumah buat kita. Siapa dia? Ada yang tahu jawabannya? Iya, Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat kan cerita Kak Nining minggu yang lalu tentang Tuhan Yesus yang turun ke bumi, kemudian mengajar banyak orang, dan kemudian mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Di surga Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita semua, menyediakan rumah buat kita semua. Nah, adik-adik, rumahnya itu bukan rumah yang asal-asalan, bukan yang rumah lokasinya banjir, bukan rumah yang sebentar kemudian sudah banyak yang rusak, tetapi rumah yang kekal, rumah yang abadi, tidak perlu takut banjir, tidak perlu takut digusur. Puji Tuhan ya adik-adik, kita semua punya rumah di surga. Oh ya adik-adik, Kak Linda mau tanya dulu, mau nggak adik-adik punya rumah di surga? Jangan-jangan Tuhan sudah siapkan rumah, tapi aku nggak mau Kak, aku cuman pengen di rumah di sini aja. Mau nggak? Yang mau punya rumah di surga boleh angkat tangannya. Iya, kita semua mau punya rumah di surga yang kekal dan abadi. Nah, tapi ntar dulu, bagaimana caranya supaya kita bisa punya rumah yang ada di surga itu? Gimana caranya? Satu, yang Kak Linda catat adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sih aku udah Kak. Dari kecil, dari masih dalam perut mamahku nih, aku sudah diajak-ajak ke gereja. Aku sudah pergi ke gereja pokoknya. Ternyata itu nggak cukup loh adik-adik. Yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya saja ternyata nggak cukup juga. Karena setan-setan pun percaya Tuhan Yesus. Masa iya Kak Linda? Ada loh ayatnya di Alkitab. Ayo kita baca yuk. Di Alkitab, di dalam Yakobus. Kita buka di dalam Yakobus 2 ayat 19. Nah, dengar Kak Linda bacakan buat adik-adik ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar.
Jadi selain percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus apa? Mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan kita harus menerima Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita. Nggak cukup adik-adik kalau adik-adik bilang, wah keluargaku semua sudah kok kak. Udah papa mama, opa oma, semua keluarga. Ternyata kita harus sendiri loh percaya dan mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah adik-adik, kalau misalnya ada di antara adik-adik yang belum pernah mengatakan dengan mulut sendiri bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat ini Kak Linda mau ajak adik-adik di rumah untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, ke dalam hidupmu, dan menyatakan bahwa iya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini kita akan naikkan pujian, mari masuk, mari masuk. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Sikap berdoa sebentar, kita akan naikkan pujian ini. Ya Tuhan Yesus. Yes Lord. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Saat ini bersama-sama dengan Kak Linda, mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Ikuti Kak Linda berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini aku mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang aku buat. Aku minta ampun ya Tuhan. Dan saat ini aku membuka hatiku untuk Engkau masuk, memerintah dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Rajaku, menjadi Juru Selamatku secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik. Adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah percaya dan sudah mengaku dengan mulut. Sekarang apa yang harus kita buat? Supaya kita terus hidup berkenan sama Tuhan. Kita punya Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang akan menuntun langkah adik-adik supaya tetap ada di jalan-jalannya Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang adik-adik kita sudah berusaha hidup sungguh-sungguh. Kita sudah taat, nggak mau bohong-bohong lagi, nggak mau ngelawan papa mama lagi. Tapi kadang-kadang kita jatuh, kita buat nakal lagi. Nah, firman Tuhan itu yang akan terus menjaga langkah-langkah kita. Kembali baca firman Tuhan yang akan menegur. Firman Tuhan yang akan membuat adik-adik tidak akan pernah melupakan Tuhan.
tetap setia sama Tuhan, supaya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua, kita akan bersama-sama terangkat dan kita akan menerima rumah yang Tuhan janjikan itu. Yeay! Buat Kak Linda dan juga buat adik-adik di rumah, saat ini kita bersuka cita. Kita harus terus minta Tuhan tolong, Roh Kudus tolong aku, supaya sampai akhir hidupku aku tetap taat sama Tuhan, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong adik-adik semua. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Buka Alkitabnya di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayat hafalan untuk minggu depan ya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Tuhan Yesus. Emang cuman Tuhan Yesus yang bisa menyediakan tempat? Emang cuman Tuhan Yesus jalan ke surga, ke tempat Bapa? Firman Tuhan berkata demikian, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu dari surga. Dia turun ke bumi, jadi Tuhan Yesus tahu jalannya ke surga. Jadi cuma satu-satunya jalan keselamatan adalah di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita jumpa lagi di kali yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kali ini Kak Yuli mau kasih kalian challenge. Nah, challenge-nya apa? Kak Yuli kasih tugas. Jadi adik-adik bikin gambar tentang rumah idaman kalian. Terus digambar yang bagus, diwarnain yang bagus. Terus abis itu foto, kirimin ke WA-nya Kak Jen di bawah ini. Terus nanti ditulis namanya sama alamat kamu ya. Nah, gambar yang terfavorit akan dapat giveaway dari Kak Yuli. Kamu gambar rumah favorit, rumah impian kamu yang bagus, warnain yang cantik, dan kirim ya. Nanti ditunggu hadiahnya buat yang terbaik. 3 terbaik nanti kita dapat giveaway dari Kak Yuli. Oke? Semangat. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.